Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 28 Februari 2023 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengikuti Jejak Kristus. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Roh Kudus, kami memohon kuasailah dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang dipenuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bapak gereja yang bernama Thomas A. Kempis yang pada saat itu tahun 1380 sampai dengan 1471, ia pernah menuliskan sesuatu yang isinya demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga. Tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama dengan dia. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama dia. Memang banyak orang yang mengikut Yesus sampai saat ia memecah-mecah roti. Tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutnya sampai dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutnya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun, apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus dalam bacaan kita merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk pelayanan di bidang sosial. Tugas mereka adalah memberikan bantuan kepada para janda, yatim, dan orang-orang miskin yang tersisihkan. Sebagai pengikut Kristus, Stefanus tentunya melakukan tugas pelayanannya dengan iman, cinta, dan kegigihan. Namun Alkitab mencatat pelayanannya tidak selurus yang dibayangkan. Ia harus dibungkam oleh orang-orang yang menganggapnya menghujat dan menista agama Yahudi. Awalnya, Stefanus mampu menangkis tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tapi ketika mereka tak sanggup lagi mengungkapkan lagi cacat celah apa dari apa yang dikerjakan Stefanus, mulailah mereka mendebarkan isu dan menghasut dan memprovokasi orang banyak. Bahkan ia telah menghujat Allah dan melanggar hukum Musa. Dan akhirnya Stefanus diseret ke Mahkamah Agama untuk diadili. Menjadi menarik ketika Stefanus memandang penghakimannya ini justru sebagai arena untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia tidak gentar dengan intimidasi dan ancaman maut.
Dia terus bersuara lantang dan menyatakan kebenaran meskipun harus dirajam batu. Martirnya Stefanus bukan karena penista agama, tetapi karena dia memberikan pengakuan imannya yang murni kepada Yesus Kristus. Menjelang kematiannya ada 2 kalimat yang terucap dalam bibirnya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Setelah perkataan itu, wafatlah Stefanus. Di tengah peristiwa yang menggentarkan ini ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Saat itu memang Saulus masih dikuasai dengan semangat bahwa pengikut Kristus harus ditumpas dari muka bumi. Namun pastinya pengalaman Saulus melihat betapa giginya Stefanus baik di sepanjang kehidupannya meskipun mendekati kematiannya menjadi salah satu pengalaman yang menentukan bagi Saulus di kemudian hari. Ya, Saulus akhirnya dijamah Tuhan Yesus untuk bertobat, mengubah nama dan menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam perkembangan kekristenan. Saudara, baik Stefanus maupun Paulus adalah pengikut Kristus yang telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dengan pengalaman iman itulah mereka mengerjakan segala apa yang Yesus ajarkan dan juga Yesus lakukan. Sama juga dengan kita. Sebagai pengikutnya, kita pun patut mengikuti jejak Kristus. Dalam keadaan dan situasi apapun, mengikutnya adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Mengikut Yesus artinya kita harus terus berusaha untuk berjalan bersama Yesus, meneladan Yesus, mengasihi Yesus, dan juga terus semakin serupa dengan Yesus. Selamat menghayati jejak Kristus di minggu-minggu Prapaskah ini, dan yang pasti selamat berjalan bersama Kristus. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan pimpinan-Mu untuk kami memiliki kesetiaan dalam mengikut jejak-Mu. Dalam keadaan baik ataupun tidak, suka maupun duka, tuntunlah kami selalu dan mampukanlah kami ya Tuhan. Berkatilah dan sertailah kami di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam rancangan-Mu yang ajaib. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.